Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang koperasi simpan pinjam benang tani sukses di Desa Bendang Raya, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aswar Ahmad, Prodi Penyuluh Pertanian Berkelanjutan dari Kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta, Magelang. Baik, sekarang lanjut untuk mempresentasikan hasil penelitian saya tentang materi Koperasi Simpan Pinjam Benang Tani Sukses di Desa Bendang Raya, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, sebelum lanjut ke penelitian saya tentang Koperasi Simpan Pinjam Benang Tani Sukses, nah, kita harus mengetahui dasarnya terlebih dahulu, yaitu apa sih KEP atau Kelembagaan Ekonomi Petani. Jadi kita bahas terlebih dahulu tentang KEP atau Kelembagaan Ekonomi Petani. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum. Tidak hanya itu, Kelembagaan Ekonomi Petani memiliki strategi-strategi yang ditempuh dalam penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani. Nah, penumbuhan kelembagaan ekonomi petani memiliki strategi-strategi antara lain, pertama, kelembagaan ekonomi petani, yaitu Poktan, kelompok wanita tani, atau gabungan kelompok tani sebagai calon pelaksana kegiatan penumbuhan kelembagaan ekonomi petani. Yang kedua, peningkatan kemampuan kelembagaan petani dalam proses pengambilan keputusan secara partisipatif yang dilakukan melalui pelaksanaan rembuk tani. Yang ketiga, fasilitasi pengembangan organisasi petani oleh pengembangan organisasi petani atau disingkat TPOP, pembelajaran peningkatan kapasitas kelembagaan petani. Lanjut ke pengembangan kelembagaan ekonomi petani juga memiliki strategi. Yang pertama, identifikasi kelembagaan ekonomi petani yang telah tumbuh untuk dikembangkan kualitas usahanya dari skala usaha, pengembangan komoditas unggulan, jaringan, dan kemitraan usaha. Yang kedua, pertemuan rencana pengembangan usaha. Dan yang ketiga, pembelajaran dalam upaya pengembangan kualitas usaha, antara lain dari penyusunan bisnis plan, diversifikasi produk, perbaikan pasca panen, dan pengolahan hasil. Nah, KEP atau Kelembagaan Ekonomi Petani juga terdiri dari beberapa badan usaha seperti Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis atau LKMA, Koperasi Tani, BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa, dan lain sebagainya. Nah, jadi saya mengambil badan usaha yaitu. Baik, lanjut ke pengertian koperasi. Apa sih koperasi itu? Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengatakan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi yang berdasarkan asas kekeluargaan. Tidak hanya itu, ada beberapa fungsi dan peran koperasi di Indonesia yang sudah tertulis di pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yaitu membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Yang kedua, turut secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Peningkatan kualitas kehidupan hanya bisa dicapai koperasi jika ia dapat mengembangkan kemampuannya dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan
ekonomi anggota-anggotanya serta masyarakat yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi nasional. Baik, kita lanjut ke pengelompokan jenis-jenis koperasi. Terdapat 4 faktor yang dapat digunakan untuk mengelompokkan koperasi, antara lain dari jenis usaha, status anggota, tingkatan, dan fungsinya. Berikut pengelompokan jenis-jenis koperasi berdasarkan 4 faktor tersebut. Pengelompokan koperasi berdasarkan jenis usahanya. Ini dibagi menjadi 3 jenis koperasi. Yang pertama, koperasi produksi adalah sebuah koperasi yang memiliki tujuan untuk membantu usaha para anggotanya atau melakukan usaha secara bersama-sama. Yang kedua, koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang menjual berbagai macam barang kebutuhan pokok untuk para anggotanya. Yang ketiga, koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam atau KSP biasanya juga dikenal sebagai koperasi kredit. Sesuai dengan namanya, koperasi ini menyediakan pinjaman uang dan tempat penyimpanan uang. Lanjut, pengelompokan koperasi berdasarkan status anggotanya. Koperasi ini dibagi menjadi yang pertama, koperasi pegawai negeri. Biasanya, koperasi ini memiliki anggota yang terdiri dari pegawai negeri. Koperasi ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Yang kedua, koperasi pasar atau Kopas adalah jenis koperasi yang anggotanya terdiri dari para pedagang pasar. Yang ketiga, koperasi unit desa atau KUD. Koperasi yang anggotanya terdiri dari masyarakat pedesaan. Yang keempat, koperasi sekolah. Biasanya dapat kita jumpai dan kita temukan dengan mudah di berbagai sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Anggota koperasi ini biasanya terdiri dari guru, siswa, dan karyawan pada sebuah sekolah. Yang kelima, koperasi pondok pesantren adalah koperasi yang dikelola oleh pengurus pondok pesantren, santri, staf pengajar, dan karyawan. Kegiatan yang dilakukan koperasi pondok pesantren biasanya menyediakan barang-barang kebutuhan santri seperti kitab-kitab dan baju muslim. Lanjut ke pengelompokan koperasi berdasarkan tingkatannya. Yang pertama, koperasi primer adalah sebuah koperasi yang beranggotakan orang dengan syarat minimal 20 orang. Syarat lainnya adalah orang-orang yang membentuk koperasi tersebut harus memenuhi persyaratan anggaran dasar koperasi primer dan memiliki tujuan yang sama. Yang kedua, koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh sebuah organisasi koperasi atau beranggotakan koperasi primer. Anggota koperasi sekunder adalah koperasi-koperasi yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama agar kegiatan yang dilakukan bisa lebih efisien. Dan yang terakhir yaitu pengelompokan koperasi berdasarkan fungsinya. Ini dibagi menjadi beberapa koperasi. Yang pertama, koperasi konsumsi adalah sebuah koperasi yang bertujuan menyediakan barang-barang kebutuhan untuk para anggotanya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, barang-barang tersebut disesuaikan dengan jenis anggota koperasi yang ada di koperasi tersebut. Seperti contoh, di dalam koperasi tersebut anggotanya petani. Jadi koperasi ini harus menyediakan seperti pupuk, benih, pestisida, dan lain-lain. Yang kedua, koperasi jasa adalah koperasi yang melakukan kegiatan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota. Contohnya seperti jasa simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan lain-lain. Yang ketiga, koperasi produksi melakukan kegiatan seperti penyediaan bahan baku, penyediaan peralatan produksi, dan membantu memproduksi jenis barang tertentu. Tidak hanya itu, koperasi ini juga ikut membantu menjual dan memasarkan hasil produksi para anggota koperasi. Baik, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, ada satu koperasi yang belum saya sebutkan, yaitu koperasi tani atau Koptan. Koperasi tani adalah badan usaha yang beranggotakan petani, baik secara individu maupun yang sudah tergabung dalam Poktan dan Gapoktan, yang melakukan kegiatan usaha agribisnis berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi petani
yang berdasarkan azas kekeluargaan sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992. Sumber dana atau modal koperasi terdiri dari pertama, simpanan pokok. Simpanan pokok adalah simpanan anggota dengan jumlah sama besar untuk setiap anggota dan dibayar hanya sekali, yaitu pada saat masuk untuk menjadi anggota. Simpanan pokok ini hanya bisa diambil apabila anggota keluar dari keanggotaan koperasi. Yang kedua, simpanan wajib adalah simpanan anggota yang dibayar rutin setiap bulan dengan jumlah yang sudah ditentukan. Sebagaimana simpanan pokok, simpanan wajib tidak bisa diambil kembali selama masih menjadi anggota koperasi. Yang ketiga, simpanan sukarela. Sesuai dengan namanya, tidak ada ketetapan berapa jumlah yang harus disetorkan setiap bulannya. Anggota boleh memasukkannya atau tidak. Dan karena sifatnya tidak tetap, sulit bagi koperasi untuk mengendalikan simpanan sukarela ini sebagai sumber dana. Yang keempat, mitra koperasi lain, pemerintah maupun kelembagaan keuangan. Nah, sumber dari lembaga-lembaga ini sifatnya sebagai sumber dana bagi koperasi dengan meminjam dana dengan lembaga tersebut. Dan koperasi menjadikannya sebagai modal untuk koperasi. Peran Koptan atau koperasi tani dalam membangun perekonomian tentu memiliki peran penting bagi setiap lembaga yang menjalankannya untuk membangun perekonomian. Ada beberapa peran dari koperasi tani. 1. Meningkatkan pendapatan anggota. Sisa hasil usaha atau SAU yang diperoleh koperasi merupakan keuntungan para anggota. 2. Menciptakan lapangan pekerjaan. Koperasi tani bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota dan juga masyarakat tani pada umumnya. Dalam mencapai tujuan tersebut, koperasi tani berusaha melakukan kegiatan sesuai dengan jenis koperasi. Ketiga, meningkatkan taraf hidup. Kegiatan koperasi dapat meningkatkan penghasilan para anggota koperasi. Ini berarti sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat tani. Dengan memperoleh penghasilan yang tinggi, kemungkinan akan lebih mudah memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka ragam. Yang keempat, turut mencerdaskan bangsa. Usaha koperasi pertanian bukan hanya kegiatan di bidang material, tetapi juga mengadakan kegiatan pendidikan terhadap para anggotanya. Pendidikan tersebut antara lain diberikan dalam bentuk pelatihan keterampilan dan manajemen. Dengan demikian, koperasi pertanian turut berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kelima, mempersatukan dan mengembangkan daya usaha. Koperasi pertanian merupakan kekuatan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam melakukan kegiatan usahanya, dapat mempersatukan usaha para petani untuk memenuhi kebutuhannya, seperti usaha pengadaan pupuk, bibit, alat pertanian, dan menjual bersama produksi pertanian. Yang keenam, menyelenggarakan kehidupan ekonomi. Pada setiap kegiatan, koperasi pertanian bertindak bukan atas kehendak pengurus, melainkan berdasarkan keinginan para anggota, yaitu terlebih dahulu harus dimusyawarahkan. Hal ini merupakan pencerminan dari pelaksanaan demokrasi ekonomi. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang koperasi simpan pinjam Bendang Tani Sukses. Koperasi ini berkedudukan di Jalan Rambutan, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004 di Desa Benang Raya, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Koperasi simpan pinjam Bendang Tani Sukses merupakan sebuah koperasi yang berdiri dari kalangan para petani, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang bertujuan untuk membantu kebutuhan para petani ketika menghadapi kesulitan finansial di saat hendak melakukan kegiatan usaha tani maupun budidaya tanaman, terutama pada saat hendak memasuki musim tanam. Kebutuhan petani pada saat memasuki musim tanam datang melebihi kebutuhannya untuk sehari-harinya karena harus memenuhi kebutuhan pokok. Tidak hanya itu, petani juga dibebankan dengan biaya usaha tani seperti membajak sawah, membeli pupuk, pembelian bibit untuk musim tanam. Oleh karena itu, petani mencari pinjaman ke berbagai orang maupun instansi perbankan
yang notabene-nya memiliki bunga yang sangat besar. Di Desa Benang Raya, kebanyakan masyarakatnya memiliki profesi sebagai petani. Maka dari itu, sangatlah sulit bagi petani untuk mencari pinjaman dengan orang-orang lain. Untuk menyatukan petani tersebut, maka dibentuklah sebuah kelembagaan petani, yaitu kelompok tani, yang dijadikan sebagai wadah mensejahterakan para petani pada umumnya. Bentuk upaya untuk mensejahterakan petani oleh pengurus kelompok adalah dengan memberikan penyuluhan tentang pertanian bekerja sama dengan dinas terkait, memberikan bantuan pertanian, pupuk, dan lain sebagainya. Tidak hanya bantuan seperti bantuan pertanian, bantuan berupa peminjaman uang kepada para petani untuk memenuhi kebutuhan biaya pertanian dan hidupnya. Koperasi Simpan Pinjam Benang Tani Sukses dibentuk pada tahun 2015. Pada awalnya, koperasi ini dibentuk karena desakan atas kebutuhan dari para anggotanya di Desa Benang Raya, Kecamatan Tenggarong, untuk melayani dan membantu anggotanya memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan-kebutuhan pertanian maupun perkebunan. Koperasi ini awalnya hanya terbentuk Gapotan, gabungan kelompok tani, yang melaksanakan kegiatan simpan pinjam pertanian dan perkebunan dalam skala kecil. Setelah berjalan cukup lama, koperasi ini berkembang menjadi kelembagaan ekonomi petani, yaitu Koperasi Simpan Pinjam Benang Tani Sukses, setelah akhirnya melakukan legalisasi dalam bentuk badan usaha koperasi. Dalam pembentukan Koperasi Simpan Pinjam Benang Tani Sukses memiliki tujuan antara lain: 1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 2. Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional. Ketiga, membantu anggotanya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya maupun yang lainnya. Selanjutnya tentang prinsip-prinsip Koperasi Simpan Pinjam Benang Tani Sukses. Koperasi Benang Tani Sukses berlandaskan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berlandaskan atas azas kekeluargaan. Koperasi ini dalam melakukan kegiatannya memiliki prinsip-prinsip, yaitu 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Ketiga, pembagian sisa hasil usaha atau SAHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. 4. Pemberian balas jasa usaha masing-masing anggota. 5. Kemandirian. 6. Melaksanakan pendidikan perkoperasian bagi anggota. 7. Kerjasama antar koperasi lainnya. Lanjut ke struktur kepengurusan Koperasi Simpan Pinjam Benang Tani Sukses. Adapun jumlah anggota Koperasi Simpan Pinjam Benang Tani Sukses sebanyak 33 orang anggota. Untuk meningkatkan jumlah anggota, maka diharapkan perlunya diadakan penyuluhan tentang perkoperasian di Desa Benang Raya, Kecamatan Tenggarong. Hal ini untuk memberikan pengertian kepada anggota koperasi maupun masyarakat tentang manfaat menjadi anggota koperasi, serta mengenai kewajiban dan hak-haknya jika sudah menjadi anggota. Anggota Koperasi Simpan Pinjam Benang Tani Sukses memiliki anggota laki-laki sebanyak 30 orang dan perempuan 3 orang. Struktur kepengurusan Koperasi Simpan Pinjam Benang Tani Sukses terdiri dari 1. Pengawas. Tugas pengawas mengusulkan calon pengurus, memberikan nasihat dan pengawasan kepada pengurus, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus, melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota. Yang kedua, ketua memiliki tugas yaitu memimpin koperasi dan mengkoordinasikan kegiatan seluruh anggota pengurus, mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan, melaksanakan segala perbuatan sesuai dengan keputusan rapat anggota dan rapat pengurus. Ketiga, sekretaris mempunyai tugas yaitu bertanggung jawab kegiatan administrasi dan perkantoran, mengusahakan kelengkapan organisasi,
mengatur jalannya perkantoran, memimpin dan mengarahkan tugas karyawan, menghimpun dan menyusun laporan kegiatan bersama bendahara dan pengawas, menyusun rancangan rencana, program kerja organisasi dan adil. 4. Bendahara memiliki tugas yaitu bertanggung jawab masalah keuangan koperasi, mengatur jalannya pembukuan dan keuangan, menyusun anggaran setiap bulan, mengawasi penerimaan dan pengeluaran uang, menyusun rencana anggaran dan pendapatan koperasi, menyusun laporan keuangan, dan mengendalikan anggaran. Kelima, kolektor poktan memiliki tugas yaitu menagih hutang anggotanya yang berhutang di koperasi di setiap poktan. 6. Anggota memiliki tugas yaitu menyelenggarakan rapat anggota, menggunakan rancangan kerja, mengelola koperasi dan usahanya, menjaga dan memelihara daftar buku anggota dan pengurus, mengajukan laporan keuangan koperasi, dan bertanggung jawab. Baik, selanjutnya kita masuk ke sumber dana koperasi simpan pinjam Benang Tani Sukses. Mengenai sumber dana, koperasi simpan pinjam Benang Tani Sukses yang dapat terhimpun untuk membiayai kegiatan usaha koperasi berasal dari dua sumber, yaitu 1. Modal yang bersumber dari koperasi, antara lain simpanan pokok, simpanan yang berasal dari anggota pada saat sudah menjadi anggota koperasi dan hanya dilakukan sekali. Simpanan wajib, simpanan anggota yang dibayar secara rutin setiap bulannya. Jika di koperasi simpan pinjam Benang Tani Sukses, simpanan wajib dibayar sekitar 120.000 per bulan. Simpanan sukarela biasanya dilakukan secara sukarela dan tidak ada batasan atau nominal yang ditentukan. Simpanan khusus anggota berasal dari penyisian dari sisa hasil usaha atau SHU. Yang kedua, modal yang bersumber dari luar koperasi, antara lain sumber dana yang berasal dari luar biasanya hasil dari meminjam, seperti meminjam ke mitra koperasi lain maupun pemerintah, lembaga keuangan seperti bank dan lembaga-lembaga lainnya. Masalah yang sering dihadapi oleh koperasi simpan pinjam Benang Tani Sukses. Yang pertama, ada masalah yang sangat disayangkan oleh koperasi simpan pinjam Benang Tani Sukses, yaitu petani pada saat melakukan peminjaman uang hasil pinjamannya tidak dipakai untuk memenuhi kebutuhan dalam hal melakukan kegiatan pertanian, malah digunakan untuk hal-hal yang bisa dikatakan jauh dari namanya kegiatan pertanian, seperti contohnya uangnya digunakan menambahkan modal untuk melakukan pernikahan dan lain sebagainya. Yang kedua, anggota koperasi biasanya pada saat sudah jatuh tempo untuk melakukan simpanan wajib, anggota biasanya membayarnya tidak tepat sesuai dengan tempo yang sudah ditentukan, dan bahkan sampai ada yang menunggak. Alasan yang sering diberikan oleh anggota yaitu belum memiliki uang. Alasannya uangnya sudah terpakai untuk memakai kebutuhan sehari-hari dan lain sebagainya. Yang ketiga, koperasi ini pada saat melakukan rapat anggota tahunan atau RAT tidak tepat pada waktu. Yang keempat, tidak semua anggota kelompok tani menjadi anggota koperasi simpan pinjam Benang Tani Sukses. Perkembangan koperasi simpan pinjam Benang Tani Sukses pada saat ini perkembangannya tidak terlalu signifikan, tetapi sudah lebih baik daripada tahun sebelumnya. Kegiatan usahanya masih tidak bertambah maupun berkurang, masih tetap saja kegiatan simpan pinjam. Ada beberapa perkembangan yang sudah terjadi di koperasi simpan pinjam Benang Tani Sukses, antara lain 1. Anggota sudah berperan aktif memberikan saran dan kontrol agar pelaksanaan koperasi berjalan dengan baik. Dari tahun sebelumnya, perkembangan ini sangat membantu untuk memajukan koperasi simpan pinjam Benang Tani Sukses untuk kedepannya. Yang kedua, sudah membayar simpanan wajib sesuai dengan tempo dan waktu yang sudah ditentukan. Yang ketiga, penataan administrasi
baik administrasi organisasi maupun usaha, sudah lebih diperhatikan dengan baik. Keempat, setiap anggota sudah memiliki kartu anggota koperasi karena pada tahun sebelumnya, setiap anggota belum mempunyai kartu identitas anggota koperasi. Kelima, sering mengadakan penyuluhan dan pelatihan dasar perkoperasian bagi para anggota dan pengawas. Keenam, koperasi ini sudah menambah mitra dengan kelompok tani. Koperasi Simpan Pinjam Benang Tani Sukses sudah menambah mitra dengan 2 kelompok tani dan juga berhasil merekrut 3 anggota baru untuk menjadi anggota koperasi Simpan Pinjam Benang Tani Sukses. 7. Berhasil merekrut anggota koperasi yang baru dengan adanya penambahan anggota dan kelompok tani atau poktan. Diharapkan koperasi dapat lebih berperan dalam perekonomian masyarakat di Desa Benang Raya, khususnya perekonomian daerah pada umumnya. Sudah sampai sini materi yang bisa saya sampaikan tentang koperasi simpan pinjam Benang Tani Sukses. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman dan pendengar video ini. Apabila dalam menyampaikan materi ini saya ada salah kata, saya meminta maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.